Oke, kita lanjut masuk ke aplikasi Dev C++ nya. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Panjangnya itu sampai 162 baris. Kita mulai dari atas ya. Yang pertama ini include your stream ini sampai ke STLIBH-nya ini, itu header-nya. Continue itu ada biar ada gauge-nya sama sistem CLS atau clean screen yang digunakan untuk menghapus layar. Jadi layarnya itu nggak payah dibuka atau ditutup balik. Dan yang selanjutnya ini struct stack. Struct ini untuk mendeklarasikan semuanya ini integer datanya sama dengan 5 maksimumnya sama integer top. Lanjut ke stack tumpukan. Stack ini untuk ya memanggil atau mendeklarasikan variabel ini gitu. Kalau yang ini void itu digunakan untuk memanggil juga inisialisasi integernya si is empty sama is full. 3 ini untuk memanggil. Sama ini juga untuk memanggil, push sama juga untuk memanggil. Selanjutnya kita masuk ke program mainnya. Nah, ini sistem CLS ini sama dia dengan clean screen. Jadi untuk menghapus layar gitu. Integer pilih ini untuk switch case, input, dan inisialisasi. Inisialisasi ini nanti kita panggil lagi datanya. Terus do cetak itu sampai 5 yang tadi. Terus cetak end line. Baru cetak pilih, baru kita pilih. Yang ini jika is full sama dengan 1, maka code tumpukan penuh. Kalau nggak terpenuhi, maka dia pindah ke bawah ke data yang akan di-push. Terus yang data yang kita masukin itu di-scan sebagai input. Terus manggil lagi si push si input. Terus kalau udah siap, break. Terus masuk ke yang kedua, ini is empty. Empty ini artinya kosong. Jadi kan yang case kedua ini kan adalah pop. Pop itu untuk menghapus data yang paling terakhir. Kalau datanya kosong, nggak ada data awal dan nggak ada data akhir, dia nggak bisa menghapus. Jadi tumpukan kosong, dia nggak bekerja apa-apa. Kalau misalnya ada, dia akan mencetak data yang akan di pop dan sebagai di scan-nya sebagai tumpukan data tumpukan.top. Lanjut ke case yang ketiga ini, karena ada syaratnya dia descending, jadi dia akan berurut dari besar yang ke kecil. Tapi kita cek dulu, dia kalau empty, kalau kosong, apa dong yang mau diurutkan? Kalau full, dia nggak apa-apa, is full. Karena kan memang nggak apa-apa, bisa diurutkan gitu semuanya. Kalau kosong, apa dong yang mau diurutkan? Terus ke tumpukan kosong. Ke else, kalau dia kosong, dia akan mencetak tumpukan kosong. Kalau dia ada, makanya dia akan mencetak data. Jadi data sama dengan hasilnya. Makanya dicetak hasilnya nih. Ini hasilnya nih. Hasilnya di-scan sebagai ini. Terus, jalannya kayak mana kalau bisa angka itu udah bisa terurut secara descending. Nah, ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Terus, pertama tuh, I sama dengan 0. I lebih kecil sama dengan tumpukan top. Tumpukan top ini maksimumnya. Kayak misalnya kita masukin, datanya itu cuma 3. Padahal array-nya yang kita sediakan 5. Berarti kan cuma 0, 1, 2. Berarti 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan 2? Iya, maka jalankan yang bawah. Pertanyaannya itu kenapa for-nya ada 2? Kenapa nggak 1 aja gitu? Kalau dia cuma 1, dia cuma sebaris gitu. Yang diperiksa cuma sebaris. Kalau misalnya angka yang paling besar ya di terakhir, gimana dong mindahinnya ke atas? Sedangkan kalau ini kan tipe datanya merek apa? Cara pengerjaannya itu bubble shot. Jadi bubble shot itu pindahnya hanya kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nggak bisa loncat. Jadi ini dia. Makanya dia harus ada for-nya 2. Lanjut ke if.
tumpukan data I, apakah data I lebih kecil dari tumpukan data J? Nanti ini dicek. Terus ke case 4, inisialisasi. Jika inisialisasi ini terpenuhi, maka dia akan mencetak tumpukan kosong. Lalu break. Case 5 kan exit, jadi dia langsung break. Jika kita milih pilihan 6, maka tidak ada dalam pilihan ini, pilihan. Terus, ini perulangannya berulang seberapa kali? Berulang semenjak ketika keinginan ini terpenuhi, gitu. Terus, lanjut lagi. Nah, ini dia, void inisialisasi. Kan ini ada dua nih, inisialisasi yang di case 4 ini inisialisasi juga. Terus, yang di atas tadi juga ada inisialisasi. Nih, inisialisasi. Ini dia gunanya void nih, dia memanggil. Jadi kalau misalnya ada inisialisasi, proses yang akan dilakukan itu ini. Nih prosesnya. Tumpukan top sama dengan -1. Kenapa -1? Karena kalau misalnya 0, dia masih ada isinya. Karena kan array 1 itu bukan array 1, tapi array 0. Makanya dia buat -1, bukan 0. Terus lanjut, kalau misalnya dia ada is empty, ini kan nih, yang atasnya ini juga ada is empty. Nah ini ada is empty. Ini is empty, dan banyak lagi yang di atas. Kalau dia itu manggilnya fungsinya ini. Jika tumpukan .top sama dengan -1, maka return ke 1. Di dalam program ini, kalau misalnya 1 itu benar, dan 0 itu salah. Terus lanjut lagi ke sini, mengecek penuh. Kalau penuh deh kemari, nanti kan ada is full. Is full, dia kalau ada fullnya, makanya dia akan memanggil main program ini, subprogram ini, sorry. Terus kalau dia push ini, kalau dia pop ini. Dah, kita lanjut aja ke contoh ya. Misalnya aku buat tuh contohnya ini. Kita buat di mana? Di Word aja ya. Kita buat di new Word biar enak gitu. Kita buat aja. Kita buat itu kan tadi maksimalnya 5. Kita buat aja maksimalnya ini 5 juga ya. Kita buat tabel aja biar enak. Insert tabel 5. Terus yang pertama ini kita kasih angka 4. Yang kedua 5. 3. 1. 2. Itu nilai valuenya. Dan yang bawah ini nilai array-nya 0, 1, 2, 3, 4. Dan ini contoh soalnya ya. Yang mau kita masukin pilih. Misalnya nanti kita input. Terus kita masuk lagi ke dev. Nih. Berarti tuh kalau misalnya kita inputkan 5, berarti kita harus pilih 1 sebanyak 5 kali ya. Berarti 1 sebanyak 5. Baru ini kan pertama inisialisasinya ini. Berarti tumpukan topnya itu sama dengan -1 kan. Kita buat di sini. Tumpukan top sama dengan -1. Ini ecek-eceknya aja ya di sininya. Terus kita masuk ke pertama ini. Apakah is full sama dengan 1? Is full kita lihat lagi di bawah. Tadi is full sama dengan berapa? 1 ya. Ini 1. Terus masuk lagi ke is full. Ini is full. Apakah tumpukan top tadi kan berapa? -1. Apakah -1 sama dengan 5 kurang 1, 4? Salah, makanya dia nggak ke return ini tapi ke else. Berarti kan 0 itu salah. Hapus ya, nggak salah. Terus ke salah, berarti ini nggak dikerjakan. Nggak dicetak tumpukan penuh, tapi dicetaknya si else. Data yang akan di-push, kita masukkanlah si input ini si
4 ya. 4. Terus apakah dia mengulang lagi? Kan udah dipilih nih case 1-nya. Ini kan case 1. Kita pilih case 1. Terus case 2, 3, 4, 5 kan nggak dipilih. Baliklah dia ke while. Kita pilih lagi 1. Kita pilih lagi 1 kayak tadi sama. Semuanya input lagi. Dia akan mengulang, dia akan mencetak ini lagi. 5 ini, terus kita ulang lagi lah. Masukkan dia 5. Selanjutnya sama lagi. 3. 1. 2. Berapa tadi? Ya, bener ya. Udah, lanjutlah ini semua. Terus kita masuk lagi. Nggak mau nih, udah penuh, nggak enak. Mau dihapus. Kita masuklah ke pop nih. Syarat si pop ini tadi apa? Dia akan menghapus data yang paling terakhir. Berarti 2 ini yang akan kita hapus. Terus kita cek dulu apakah is empty sama dengan 1. Empty-nya berapa? Ini empty. Tumpukan top sama dengan min 1. Tadi kan tumpukan topnya udah, oh ya saya lupa, ini kan di else-nya ini ada push input ini. Di push input ini kita akan mengerjakan yang ini. Nih push. Kita akan mengerjakan yang ini. Void push. Kita nggak langsung ke itunya. Saya kasih contoh yang pertama tadi, yang 4 tadi. Berarti kan tumpukan topnya pertama kali tadi tuh min 1 kan ini. Min 1. Terus kita kemari tumpukan data. Disuruh kita manggil ini. Berarti yang kita kerjakan itu tumpukan topnya kita tambah 1. Berarti min 1 tambah 1. 0 kan. Berarti tumpukan data 0. Ini tumpukan topnya kita ganti 0 sama dengan data. Datanya ini 4. Terus jadilah dia gini ya. Tumpukan datanya yang tersimpan di komputer itu jadinya seperti ini. Kita tulis di sini ya. Tumpukan data 0 sama dengan 4. Nah, ini. Terus selanjutnya. Ini kan do lagi nih karena di sini nggak balik ke inisialisasi ini, nggak balik lagi tumpukan topnya min 1, tapi yang tersimpan itu tumpukan datanya itu, tumpukan topnya itu adalah 0. Jadi kita push lagi datanya, karena ini kan nggak memenuhi ispoolnya tadi yang ini tumpukan topnya tadi 1 lebih sama dengan, apakah sama dengan 4? Tidak. Maka kita ke else-nya. Data yang akan di-push kita masukkan si 5. Baru tadi kita ganti ini tumpukan ya. Kita buat lagi di sini tumpukan data itu menjadi 1. Kenapa 1? Tadi kan terus ya 5. Dah. Kita kan balik lagi kemari tuh. Ke ispool ya, ispool. Salah, ke push. Ke push ini. Terus kan tadi kan tumpukan topnya 0. Disuruh tambah nih lagi 1. Jadi tumpukan topnya 1. Jadi tumpukan data 1 sama dengan 5. Lanjut lagi seterusnya sampai ininya tuh nanti jadinya tuh tumpukan data ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu. Sampai sini udah ya pushnya. Terus kita masuk ke kedua, yaitu case keduanya itu adalah pop. Baru yang pop ini kita coba. Apakah is empty sama dengan 1? Kita tengok lagi is empty-nya. If tumpukan dot top sama dengan min 1. Tumpukan dot top-nya tadi kan terakhirnya 4 ya. Karena ini 0, kita tulis saja ya. Tumpukan dot data sama dengan 2 sama dengan 3. Tumpukan data sama dengan 3.
Nah ini kan guys berarti topnya itu 4, karena yang dalam kurungan ini tumpukan top. Baru dia cek apakah is empty. Nih is empty. Tumpukan top tadi berapa? 4. Apakah sama dengan min 1? Salah ya. Maka dia akan menjalankan yang else. Yang else nih. Data yang akan di pop kita masukkan. Nih, data yang akan di pop itu sebagai tumpukan data, tumpukan topnya tadi 4. Berarti yang ini yang akan dihapus. Tumpukan data 4. Terus di sini ada pop. Ada pop, terus popnya akan menjalankan pop yang ini. Berarti tumpukan topnya adalah 4 sama dengan 4 dikurang 1. Jadi if tumpukan apakah 3? Berarti berubah ya. Jadi tumpukan top ini jadinya 3. Jadi kita tulis di sini tumpukan dot top sama dengan 3. Sama dengan 3 ya. Apakah 3 lebih kecil dari 0? Tidak. Maka dia akan menghapus yang ini. Makanya jadi tumpukan topnya itu jadi 3. Jadi yang 4 ini kehapus. Jadi yang out-nya jadinya 4, 5, 3, 1. Kita mau pop lagi nih si yang selanjutnya. Kita pop lagi. Apakah tumpukan 3 sama dengan 3 dikurang 1. Berarti tumpukan topnya itu menjadi 2. Jadi hapuslah si ini tumpukan topnya kan jadinya 2. Jadi tumpukan 3 dan 4 ini salah. Dah. Terus kita mau ngeprint lah ini 4, 5, 3 tuh. Tapi kan kita printnya harus descending nih. Terus ini nih masuk kemari. Berarti 0 tumpukan top tadi menjadi 2 kan. Lebih kecil sama dengan 2. Iya. Maka nih 0 lebih kecil sama dengan 2. Maka jalankan J sama dengan 0. 0 lebih kecil dari 2. Iya. Maka jika tumpukan 0 lebih kecil dari tumpukan J, enggak, karena nilainya sama. Terus dia kembali ke J++, bukan I++ dulu, karena yang dikerjain ini dalam dulu. Berarti apakah 0 lebih kecil dari 1? Data 0 nih maksudnya ya, array ke 0 lebih kecil dari 1? Tidak. Maka tidak diubah. 4 sama 5 ya. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Iya, maka tempat ini diisi oleh si 5. Tumpukan data J ini jadi si 4. Si J ini kan 1. Ini jadi 1 ya, kita ubah dulu. Jadi 1. 1 ini ganti ke 5. Kok 5? Data J ini kan 1. Sama dengan tumpukan data I. Sorry. Data I-nya 4. Data 0 ya. Berarti data I-nya kita ubah jadi TEMP. TEMP ini kan si 5. Jadi berubahnya gini. I-nya 0. Jadi berubah 5, 4. Dan seterusnya gitu. Kita Z dulu ya. Soalnya ini programnya. Terus kita datanya tinggal data terurut tuh jadi 5, 4, 3. Terus kita mau ngapus nih semuanya, males nengok angkanya, jahat gitu. Jadi kita pilih pilihan yang ke 4, clear data semua. Si clear ini dia menyuruh kita untuk inisialisasi. Balik lagi inisialisasi. Berarti kalau si inisialisasi tadi disuruhnya kita untuk inisialisasi ini tumpukan topnya jadi min 1. Enggak, itu kan tadi yang tersimpan datanya itu kan tumpukan topnya itu 2. Jadi pas satu dipanggil lagi si inisialisasi ini, tumpukan topnya jadi min 1. Sedangkan yang kita punya itu 0, 1, 2. Jadi habislah. Enggak ada lagi
0, clear dah, clear. Gitu dia ceritanya. Jadi kita akan mencoba ini, kita run. Kalau kalian nggak percaya, kita run. Set. Kita set dulu ya. Udah, ini kita compile. Ada salahnya nggak ya? No ya, errornya 0. Ini errornya 0, warningnya juga 0. Kita coba. Kita run. Kita masukin tadi yang data tadi ya. Berarti kita push data 1, data yang akan di push 4. Kita pilih lagi 1, data yang akan di push 5. Kita pilih lagi berapa tadi? 45 312. 45 312. 45, pilih 1, 3, pilih 1, 1, pilih 1, 2. Nih kita tampilkan ya, kita tampilkan dulu. Oh, kita pop dulu tadi ya. 2, pilih 2. Jadi kan data yang akan di pop 2, karena di sini kita masukkan terakhir tadi 2. Nih yang data push tadi. Terus kita pilih lagi nih 2. Nih dia data yang akan di pop 1 ya tadi. Ini tadi kan 4, 5, 3, 1, 2. 2-nya udah kapus pertama, baru satunya kapus lagi. Terus kita tampil ya, pilih tampil. Pilih tampil 3. Dan 543 dia hasilnya karena dia descending ya guys. Terus langsung kita clear 4 ya. Pilih 4, tumpukan kosong, habis semua.